Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Saudara sekalian, permata kali ini kita melanjutkan belajar ilmu tajwid, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin ya. Dan kemarin kita sudah melakukan evaluasi capaian pembelajaran untuk tengah semester. Adapun hasil dari evaluasi dapat teman-teman lihat di Siakat di akun masing-masing dengan melihat skor atau nilai yang Anda dapatkan. Selanjutnya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan bicara tentang hukum mim sukun ya. Kalau kemarin nun sukun dan tanwin, nun sukun atau tanwin. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, berkaitan dengan mim sukun ini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah disebut dengan idgham mimi. Idgham mimi, yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Mim sukun ketemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi. Adapun cara membacanya adalah suara mim sukun itu diidghamkan atau dimasukkan ke huruf mim yang ditemui dengan mendengung 2 harokat. Panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Sekali lagi, cara membaca idgham mimi adalah suara mim sukun itu dimasukkan ke huruf mim yang ditemuinya dengan mendengung panjangnya 2 harokat. Kita contohkan. Yang pertama, ini ada mim sukun ketemu dengan mim. Ya. Lakum ma fil ard. Ya. Lakum ma fil ard. Berikutnya, minhum mayyakul. Minhum mayyakul. Berikutnya, lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Jadi tahan 2 harokat ya. Kemudian baru dilanjutkan. Lahum ma kasabtum. Berikutnya, wahum mu'ridun. Wahum mu'ridun. Berikutnya, lahum makanu. Ya. Lahum makanu. Yang terakhir, lahum masala. Lahum masala. Lahum masala. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mim sukunnya dimasukkan ke huruf mim, kemudian dengan mendengung panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan ya. Nah, hukum bacanya disebut idgham mimi. Jadi mudah mengingatnya ya. Jadi ketika ada mim sukun ketemu dengan mim, namanya idgham mimi. Idgham itu artinya masuk ya. Maka cara membacanya dimasukkan ke huruf mim yang ditemui. Itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Jadi hukum bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi ya. Bisa tolong dibedakan dengan
ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki kemarin non sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang 15. Sementara kalau ikhfa syafawi itu adalah nama dari hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, bagaimana cara membaca? Ketika mim sukun ketemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah suara mim sukun itu disamarkan. Ikhfa itu sendiri artinya samar ya. Jadi sekali lagi suara mim sukun disamarkan ke huruf ba dengan mendengung panjangnya 2 harokat. Sekali lagi ketika ada mim sukun ketemu dengan huruf ba, hukum bacaannya namanya ikhfa syafawi. Cara membacanya suara mim sukun disamarkan ke huruf ba dengan mendengung 2 harokat atau 1 ayunan. Kita baca latihan di bawahnya. Yang pertama, di sini ada huruf mim sukun ketemu dengan ba. Maka cara membacanya i'tasim billah, i'tasim billah ya. Jadi mim sukunnya disamarkan, posisi rongga bibir kita sudah masuk ke huruf ba. Wahum barizun, wahum barizun, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, wahum birabbihim, wahum birabbihim, ambihi jannah, ambihi jannah. Yang terakhir lahum bidzalik, lahum bidzalik. Jadi mim sukun ketemu dengan ba ya, dia dibaca samar ke huruf ba, kemudian ditahan mendengung 2 harokat ya, lahum bidzalik ya. Nah, itu hukum kedua dari mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Nah, yang ketiga, saudara, apabila ada mim sukun itu bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan idhar syafawi. Tolong dibedakan dengan idhar halqi ya. Kalau idhar halqi kemarin nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ya. Ha, kha, ain, ghain ya, ha, alif ya, atau hamyah. Nah, sementara sementara kalau mim sukun ketemu dengan selain huruf ba dan huruf mim, maka hukumnya namanya idhar syafawi. Nah, bagaimana cara membaca idhar syafawi? Yaitu suara mim sukun dibaca dengan idhar. Idhar itu artinya jelas, tanpa mendengung. Ya, dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Ya. Berarti selain huruf ba dan mim, ya banyak sekali. Ya, semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba itu ketika diawali didahului dengan mim sukun, maka dibacanya adalah jelas. Kita baca beberapa baris dari contoh latihan ini. Yang pertama ada mim sukun ketemu dengan alif. Antum asyaddu, antum asyaddu. Ya, jadi mim sukun ketemu dengan alif ya. Tidak boleh dibaca mendengung antum. Nah, tidak boleh. Antum asyaddu, antum ta'lamun,
antum ta'lamun. Ya, dibaca jelas. Summa yumitukum, summa yumitukum, summa. Nah, ini inda rabbihim jannat, inda rabbihim jannat. Kemudian mim sukun ketemu dengan ha, alaihim hafidun, alaihim hafidun. Berikutnya hum khairul bariyah, hum khairul bariyah. Lakum dinukum, ya, lakum dinukum, ya. Harus dibaca dengan jelas. Mim sukunnya dibaca dengan idhar, dengan jelas ya, karena ketemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf dal. Lakum dinukum. Khalfihim dzurriyyah, ya, khalfihim dzurriyyah. Kemudian ila fihim rihlata, ila fihim rihlata, ya. Ila fihim rihlata, qulubihim zayghun, qulubihim zayghun, fawqakum sab'a, fawqakum sab'a. Ya. Kemudian kita lanjut baris berikutnya, kuntum, kuntum shadiqin, kuntum shadiqin. Ini bacaan ikhfa ya, ikhfa hakiki ya, kuntum shadiqin. Ini idhar safawi. Amhum, nah ini amhum, ini bacaan idhar safawi. Hum dhallun, hum dhallu, itu juga bacaan idhar. Jadi ada dua ini, mim sukun ketemu ha, mim sukun ketemu dha. Am hum dhallu. Minkum taula, minkum taula. Antum dhalimun, antum dhalimun. Baris berikutnya, hum inda rabbihim, alaihim ghair, alaihim ghair. Jadi tidak boleh tahan, tidak boleh mendengung, dibaca dengan jelas dan langsung ya. Alaihim ghair, kaidahum fi, wa mahilhum qalila, wa mahilhum qalila, faj'alahum ka'asfin, faj'alahum ka'asfin, sya'yakum lasyatta, sya'yakum lasyatta, alam nashrah, alaihim wala. Baris terakhir, amhilhum, ya, amhilhum. Ya, jadi ini mim sukun ketemu dengan ha, amhilhum. Ya. Alam yaj'al, alam yaj'al. Ya, mim sukun ketemu dengan ya. Innahum unas. Ya, ini mim sukun ketemu dengan alif. Alam taro kaifa, mim sukun ketemu dengan ta. Ya. Baik, demikianlah hukum bacaan yang ketiga, Pak Safawi, yaitu ketika mim sukun ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Cara membacanya adalah huruf mim sukunnya atau suara mim sukunnya dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Baik teman-teman, saya kira kita cukupkan dulu. Jadi sekali lagi kita rangkum pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu hukum bacaan mim sukun. Yang pertama, apabila mim sukun ketemu dengan huruf mim, hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi. Ya. Cara membacanya, huruf mim sukunnya dibaca dengan mendengung,
panjangnya 2 harokat. Kemudian mim sukunnya dimasukkan ke dalam huruf mim ya yang ditemuinya. Yang kedua adalah ikhfa safawi, yaitu ketika mim sukun ketemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah dengan cara mim sukunnya dibaca dengan mendengung ya, dimasukkan ke dalam huruf ba ya. Kemudian panjangnya juga 2 harokat atau 1 ayunan. Sementara yang ketiga, ketika mim sukun ketemu dengan selain mim dan ba disebut dengan idhar syafawi. Cara membacanya, mim sukunnya dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan untuk hukum-hukum bacaan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.